Selamat datang di channel Randy Abraham bersama saya Randy Abraham juga. Dan kali ini aku pengen cerita tentang eh, kali ini tuh pengennya cerita tentang hustle-nya atau perjuangannya, survive-nya Blackpink. Untuk kalian semua yang udah tahu Blackpink kan, Blackpink itu terdiri dari 4 eh, personil: Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie. Ini gara-gara ngeliat dokumentarinya Blackpink di Netflix tuh bikin perasaan makin yakin, perasaan makin percaya juga, atau istilahnya menguatkan, atau boleh dibilang dikuatkan juga. Karena kan anyway, ini kan videonya tentang Let's Praise. Jadi saya share dulu bagaimana survive-nya Blackpink. Nanti baru ada korelasinya atau ada relasinya tentang bagaimana kita pelayanan nanti. Tapi nanti. Jadi gini, ngelihat dokumentarinya Netflix tuh bikin aku jadi makin terkuatkan gitu. Karena banyak beberapa hal yang mereka tuh sebenarnya, fakta-fakta yang mereka hadapi itu sangat berhubungan langsung dengan kita yang melakukan pelayanan sebenarnya. Berawal dari mereka berempat itu, paling pertama kalau yang diceritakan di dokumentarinya itu kan, pertama tuh si Jennie yang muncul, Lisa muncul, Jisoo muncul, baru Rose. Mereka dibentuk selama 7 tahun sebelum mereka itu ada namanya boyband di dalam satu manajemen yang sama. Lalu mereka 7 tahun setelahnya muncullah Blackpink ini gitu. Sehingga wartawan tahun 2016 itu mereka debut pertama kali. Nah mereka tuh sebelum debut, yang paling lama kalau nggak salah siapa ya, Lisa deh, menjalani training atau pelatihan selama 6 tahun. Bayangin, sebelum debutnya mereka menjalani training dulu, bahkan 6 tahun. Kalau kita boleh bilang ya, S1 stratum 1 tuh 4 tahun, ini 6 tahun, berarti stratum 1 ini sarjana ini sudah dapat mereka, sarjana dalam entertainment. Training 6 tahun. Lisa atau Jisoo aku lupa deh, pokoknya kalian bisa lihat sendiri di dokumentasinya tuh. Mereka belajar. Jadi mereka menceritakan juga nih apa yang mereka hadapi di training. Mereka nggak boleh berkomunikasi oleh orang tua. Mereka nggak boleh pokoknya mereka dibatasi. Nutrisi mereka dibatasi. Nutrisinya mereka tuh diawasi lebih tepatnya. Jadi mereka harus mendapatkan nutrisi yang cukup, tidak berlebih, supaya mereka bisa jaga bentuk badannya mereka. Terus mereka harus mengetahui segala aspek. Bahkan yang mencengangkan itu adalah belajar juga bagaimana mereka dalam tekanan. Itu bagus banget sih itu. Setelah mereka sudah menjalaninya dan mereka bertemu 4, yang paling cepat tuh cuma Rose, cuma 4 tahun kalau nggak salah, 4 tahun atau 5 tahun juga. Yang paling lama Lisa. Lalu dan mereka tuh belum jadi Blackpink, mereka satu sama lain tuh dibongkar pasang, dicari yang mana, dan masing-masing dari mereka tuh punya punya role atau punya karakter sendiri-sendiri dalam. Jadi kan Lisa sebagai rapper dan leader dance-nya. Terus kalau yang vokal Jennie kalau nggak salah, atau Rose, lupa aku. Pokoknya mereka punya role sendiri-sendiri. Nah, tapi sebelum mereka jadi Blackpink, mereka tuh dibongkar pasangin dengan orang-orang lain gitu. Dan yang juga aku baru ketahui, fakta yang aku baru tahu bahwa BTS tuh sebenarnya selama mereka training, mereka tuh belum jadi BTS. Mereka tuh malah buangan dari grup band yang lain. Buangan. Nah, orang-orang buangan ini dibentuk jadi satu, malah jadi lebih terkenal lagi, jadi BTS. Jadi menembus
merambah apa namanya sampai ke Amerika sana. Nah, setelah sudah debutnya mereka pun bikin ya namanya mereka sudah latihan, training, terus debutnya mereka untuk memunculkannya ke wartawan sudah mereka nyanyi yang paling pertama tuh apa ya, aku lupa. Let's Fire. Coba bentar. Lagu single pertamanya mereka tahun 2016 itu apa yang muncul pertama kali ya? Lupa aku. Jadi mereka debut terus Square One. Oh, albumnya Square One. Berjudul Whistle. Gitu loh. Whistle sama Bumbaya. Melejit. Mereka hanya butuh 4 hari untuk masuk top 10. Masuk top 5 kalau nggak salah. Lupa. Pokoknya mereka sudah sampai merambah yang dilihat oleh orang. Ada diperlihatkan bagaimana mereka red carpet pertama kali. Banyak orang yang siapa mungkin ya karena kan mereka nggak tahu tuh itu siapa. Terus setelah mereka diketahui oleh banyak orang, mereka red carpet yang kesekian kalinya mereka red carpet untuk mendatangi sebuah acara atau festival musik di sana, baru mereka banyak penggemarnya yang masuk. Nah, dalam debutnya sendiri aja mereka 3 tahunan awal mereka debut tuh banyak masalah lagi, banyak sekali hal-hal yang mereka harus hadapi. Tetapi yang terjadi adalah mereka tuh malah ada kata yang bagus, mereka bilang, oh makanya kenapa aku latihan tuh intensif sekali di training tuh 5 tahun tuh untuk yang kayak gini gitu. Jadi apa yang mereka latih di 5 tahun itu persiapan mereka untuk menghadapi yang terjadi di dunia nyata. Nah itu yang membuat aku tuh berpikir wah iya ya, bagus banget. Jadi mereka tim manajemennya ini membentuk sebuah band yang girl band yang bagus secara training. Mereka sudah matang. Ketika mereka dikasih ke khalayak umum udah matang banget, segi konsep, segi marketingnya, segi apapun lah, semua udah matang banget. Setelahnya baru diketahui dari 4 orang itu yang mood swingnya naik turun itu Jennie. Kenapa? Di dokumentarinya juga memberikan ini. Kalau yang lainnya setelah manggung tuh atau sebelum manggung energik aja gitu. Kalau Jennie harus tidur, harus didatangkan guru pilatesnya. Terus karena setelah selesai mereka manggung, karena mereka perform nih, setelah selesai mereka perform, turun ke backstage, Lisa masih bisa dada ke kamera, Jisoo juga, Rose juga. Jennie udah nggak peduli dengan yang lainnya karena udah tertatih-tatih gitu jalannya, udah capek energinya, saking capeknya, sampai dia juga bilang, aku ini kayak nenek-nenek lagi sakit gitu, karena dia sadar juga badan dan fisiknya juga nggak bagus. Hingga akhirnya mereka di akhir dokumentarinya mereka tuh mengatakan, kalau kamu saat ini sedang mengalami pencobaan ataupun sedang mengalami istilahnya training, kamu have fun aja, karena sebenarnya apapun yang masalah yang terjadi yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk datang ke kehidupan kalian, itu sebenarnya adalah persiapan untuk menghadapi supaya kalian matang. Fight, bagus banget ya dokumenternya. Nah, hubungannya dengan pelayanan, percaya nggak percaya Bapak Ibu Saudara teman-temanku, aku juga meyakini ini, bahwa perlu manusia yang khusus. Makanya kenapa dikuduskan tuh istilahnya dipisahkan.
perlu manusia yang khusus untuk bisa kita melayani dengan baik. Baik dari segi skill ataupun dari segi attitude. Banyak orang-orang yang skillnya luar biasa tapi turun jauh banget dia setelah sudah berkembang luar biasa, tapi turun jauh banget karena tidak ditunjang dengan karakter yang baik, attitude yang baik. Nah ini aku ngomong nih sebenarnya juga aku sedang bicara dengan diriku sendiri bahwa ya persiapan-persiapan yang mungkin kita ketemui, dan kadang kita juga sering dengar istilah jemaat yang menclok sana, menclok sini. Jemaat yang sedikit-sedikit kalau ketemu masalah di gereja ini langsung dengan mudahnya minta pamit pindah ke gereja yang lain. Mungkin saya nggak bisa berani untuk menghakimi, tapi mungkin dia nggak tahu bagaimana seharusnya dia menghadapi sebuah permasalahan itu dengan berpikir bahwa ini sebuah persiapan kan gitu kan. Ada yang nanya persiapannya tuh sampai kapan ya, kita nggak ada yang tahu sampai kapan, tapi yang jelas setiap kali ada yang terjadi. Makanya kenapa manusia-manusia khusus yang harus ada di sebuah pelayanan. Banyak juga kok yang melayani di atas mimbar, pemusik, pengkhotbah, flag, tamborin, singer, worship leader, apalagi pokoknya yang berkecimpung di dunia pelayanan itu banyak kok yang mengundurkan diri karena mereka merasa mereka bukan manusia yang bisa, atau karena mereka nggak tahu bahwa perlu sesuatu yang khusus untuk mereka bisa ambil sikap. Contoh gini, berambil dari pelajaran yang aku alami, bahwa aku tuh pengen banget waktu kelas 1 SMP tuh pengen banget, Tuhan, aku tuh pengen main musik di atas mimbar itu gitu. Bermula dari situ, terus tiba-tiba dikasih Tuhan kesempatan untuk belajar main gitar awalnya di Komsel, di Family Altar, main gitar. Berproses selama 2 tahun, kelas 3 SMP, kelas 3 SMP diperbolehkan atau istilahnya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Nah, proses 2 tahun tuh nggak gampang karena kadang di Komsel juga kita dibilang mainnya jelek kayak gitu, mas gak bisa main bass di ibadah umum. Dulu aku awalnya pemain bass anyway. Dulu tuh pemain bass aku. Jadi masa sih dia bisa? Tapi ketika diberi kesempatan, bukan karena kuatnya, ya gimana ya, waktu itu waktu aku masih muda, kalau kita nggak hadapi yang kayak gini-gini dan kita nggak bertahan, kita akan digerus oleh zaman. Jadinya sama sih kalau kita ngadepi masalah sekarang, cobalah kita pahami dulu. Kan ada nih yang video sebelumnya nih bicara tentang skill dan fasilitas. Nah, masalahnya fasilitasnya nggak ada tapi mau skillnya tinggi, ya harus apa? Niat dulu. Ketika niat muncul, ada masalah terjadi, kita harus, karena niat, sudah dari awalnya niat, kita tahu kita akan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa menjalaninya dengan lebih baik. Tergantung respon kita kayak gimana. Misal kita nih sudah berniat untuk oke Tuhan, aku mau pelayanan keyboard nih, tapi fasilitasku masih belum ada, ya nggak apa-apa, niat aja dulu. Nanti seiringnya jalan mungkin dibukakan oleh Tuhan. Toh Tuhan tuh tidak pernah tutup mata kok. Sampai detik ini aku masih percaya Tuhan tuh kalau kita sudah punya niat akan sesuatu hal, Tuhan pasti buka jalannya kok. Kalau misalkan kita menghitung waktu, ya Lisa Blackpink 6 tahun tuh
mungkin tahun keempat kelima dia bilang, ini bukan duniaku paling ini, gitu nanti jadinya. Tapi dia tetap tekun tuh sampai 6 tahun dia akhirnya bisa ditelurkan untuk bisa jadi sehebat sekarang. Kan kebiasaannya kita nih sudah 4 tahun berlalu, terus kamu tuh bener-bener di sini nggak sih duniamu, atau kamu tuh bener-bener paham nggak sih? Jadi sudah mau undur diri aja kan. Padahal kalau Lisa kita lihat 6 tahun loh. Nah 6 tahun tuh bukan jumlah waktu yang sedikit. Dengan segala keterbatasannya yang ada, dia hanya harus mempelajari apa yang sudah diberikan. Gitu. Cobalah untuk kita sama-sama, terkhususnya aku juga, untuk bisa melihat dari sisi ini bahwa persiapan kita tuh nggak kita bisa hitung waktunya kapan selesai, dan kita bisa diorbitkan sama Tuhan. Tidak selalu juga diorbitkan tuh berarti kata sukses ya, tapi paling tidak ketika kita ngalami hal yang sama sekali lagi, permasalahan yang sudah kita pernah menangkan dulu, terus kita ketemu lagi, kita pasti jadi lebih matang lagi gitu loh. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah sampai menit ini tetap berada di video ini, dan sampai ketemu di next video. Bye.